I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia haruslah disikapi dengan tegas dan tidak boleh diabaikan. Kami di sini sadar akan pentingnya integrasi nasional itu, karena menjaga integrasi nasional bukan hanya tugas pemerintah dan aparat keamanan saja, but all citizens have the obligation to maintain the national integration, especially our students of the Mandua Model Medan as the succession of the forest of his country. We must very maintain the national integration of any threats from both on our own or the outside of the business of boosting that exceeded. We try to be a process for maintaining national integration. Dalam ancaman integrasi nasional, ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Berikut ini diuraikan secara singkat ancaman baik yang berasal dari militer maupun non-militer. The first national integration that of military division divided into 7 that is 1. Aggression, 2. Espionage, 3. Invasion, 4. Violation of territory, 5. Armed acts of terror, 7. Ocean and air state sabotage. Yang kedua, ancaman integrasi nasional di bidang non-militer terbagi menjadi 6, yaitu 1. Konflik agama, 2. Ideologi, 3. Politik, 4. Ekonomi, 6. Sosial budaya. Alan wa du'an mutakal minal ala tahdidat al-takamul al-watani. Pertama, kami ambil contoh dari konflik agama, yaitu cerita Direktorat Tindak Pidana Siber Barskim Polri akan mendalami pernyataan AP Hasanuddin yang berisi ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah. AP Hasanuddin diduga merupakan penelitian di Badan Riset dan Informasi Indonesia atau BRIN. Pernyataan AP Hasanuddin yang berisi ancaman pembunuhan tersebut terkait dengan perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri antara Muhammadiyah dan pemerintah. Terkait hal ini, kepada BRIN, Laksana Trihandoko mengatakan akan melakukan pengecekan dan atas informasi yang beredar. Ia menyebut jika terbukti komentar berisi ancaman tersebut datang dari ASN BRIN, pelaku akan diproses melalui sidang etik. Huna Fiddu Atalik Likadlia. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri akan mendalami pernyataan AP Hasanuddin yang berisi ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah. AP Hasanuddin diduga merupakan peneliti di Badan Riset dan Inovasi Indonesia atau BRIN. Pernyataan AP Hasanuddin yang berisi ancaman pembunuhan tersebut terkait dengan perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri antara Muhammadiyah dan pemerintah. Sebelumnya, tangkapan layar pernyataan AP Hasanuddin di unggahan Facebook milik peneliti BRIN Thomas Jamaludin menjadi perbincangan. Dalam tangkapan layar yang beredar, Thomas merespon komentar lain yang menyebut bahwa Muhammadiyah tidak taat pada pemerintah terkait penentuan Lebaran 2023. Kemudian, muncul akun bernama AP Hasanuddin yang menyatakan kemarahan terhadap warga Muhammadiyah hingga berujung pada ancaman pembunuhan. Terkait hal ini, Kepala BRIN Laksana Trihandoko mengatakan akan melakukan pengecekan atas informasi yang beredar. Jika terbukti komentar berisi ancaman tersebut datang dari ASN BRIN, pelaku disebut akan diproses melalui sidang etik. Masyarakat juga diimbau agar tidak terpancing dengan isu yang beredar dan mengajak masyarakat untuk merujuk ke informasi yang terpercaya.
konsekuensi dari kasus ancaman integrasi nasional tersebut adalah: yang pertama, berkomunikasi atau melakukan diskusi. Yang kedua adalah bersikap proaktif atau prioritaskan hubungan yang baik. Yang ketiga, mencari tahu akar konflik. Yang keempat, adanya sifat keterbukaan. Dan yang kelima adalah bersikap adil. Well, actually, two of the national interrogation threat from the economic case is the impact of the COVID on the economy. The following video example of the case. Kenapa pandemi bisa berdampak pada ekonomi? Kalau kamu dengar kata pandemi, apa sih yang ada di pikiran kamu? Film. Memang ada banyak film yang pernah mengangkat tema tentang pandemi. Biasanya di film itu diceritain adanya wabah penyakit yang menyebar dengan sangat cepat dan menginfeksi hampir seluruh penduduk di bumi. Kalau dari arti katanya sendiri sih, pandemi itu adalah situasi di mana adanya penyebaran penyakit di wilayah yang luas. Nah, luas ini kamu jangan ngebayanginnya seluas ukuran lapangan bola aja ya. Ini tuh lebih luas lagi. Cakupannya seluruh dunia. Terus kok pas ada penyebaran penyakit di wilayah yang luas, katanya bisa ngaruh ke perekonomian? Bener nggak sih? Nah, sekarang coba kamu bayangin. Kalau dalam satu hari, setiap satu orang aja bisa nularin 2 temennya, dalam 30 hari ke depan, bisa ada sekitar 1 miliar orang yang tertular. Ini tuh penyebarannya eksponensial ya. Kebayangkan bahayanya? Dalam kondisi kayak gitu, bakalan banyak efek samping yang muncul. Pertama, orang-orang jadi takut bepergian. Kalau kamu ada di situasi pandemi, apa kamu masih bisa santai-santai aja pergi ke pusat keramaian? Masyarakat yang sadar sama kesehatan tentu lebih milih gak ketemu sama banyak orang. Belum lagi, pas nanti ada peraturan dari pemerintah tentang pembatasan sosial. Berkurangnya jumlah orang yang keluar rumah udah pasti bakal ngurangin jumlah jual beli yang biasanya ada di pusat perbelanjaan, rumah makan, dan tempat wisata. Akibatnya, para pemilik toko pemasukannya berkurang, merugi, bahkan bisa bangkrut. Kedua, aktivitas bisnis melambat. Andaikan kamu punya restoran ayam goreng, ketika dagangan kamu gak laku, otomatis kamu pasti bakal ngurangin pesanan kamu ke supplier ayam. Dan supplier juga akan ngurangin pesanannya ke peternak. Nah, ini artinya yang pemasukannya berkurang gak cuma kamu doang. Dan bisa jadi bisa merembet kemana-mana, kayak ke supplier makanan ayam, ke bisnis transportasi pengangkutan ayam, dan lain-lain. Itu tadi baru satu contoh dari industri makanan aja loh. Masih banyak industri lainnya yang juga kena pengaruh. Ketiga, investasi ikutan melambat. Kalau kamu mau minjemin uang ke teman kamu yang punya usaha, udah pasti kamu berharap dia untung dong. Tapi, di kondisi aktivitas bisnis yang melambat, jumlah penjualannya jadi berkurang. Dan, resiko merugi pun jadi lebih besar. Akibatnya, jadi banyak investor yang takut ikutan rugi kalau mereka minjemin uangnya ke pengusaha. Jadinya, investasi juga ikutan melambat. Nah, gimana teman-teman? Semoga penjelasan super sederhana tentang efek samping pandemi ini terhadap ekonomi bermanfaat ya. Dan semoga pandemi yang sekarang terjadi bisa cepat berlalu, serta perekonomian global bisa cepat kembali pulih. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam salaman. 国家と語の勢いがある場合の解決策は Pertama, pengembangan sektor digital. 2. Mengatur ulang rencana keuangan. 3. Memaksimalkan bantuan pemerintah. 4. Cari penghasilan tambahan. Nah, teman-teman, semua itulah tadi contoh dari menjaga integrasi nasional. Nah, setelah kalian melihat contoh dari teman-teman saya sedikit menjelaskan integrasi itu apa biar teman-teman melihat lebih pentingnya integrasi itu.
Singkatnya, integrasi adalah tindakan menyatukan komponen yang lebih kecil ke dalam satu sistem yang berfungsi sebagai satu. And we are decidedly that we are students can also play a role in maintaining integration, not just a government that is to maintain integration, but the text of all Indonesian society. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.